Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita dipertemukan di dalam ibadah walaupun kita tidak bertatap muka, tapi biar hadirat Tuhan selalu menyertai kehidupan kita di musim yang tidak tentu ini. Tetaplah percaya Tuhan Yesus selalu menolong, Tuhan Yesus selalu memberkati, Tuhan Yesus selalu menyertai. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan Yesus untuk kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan setiap hati kami Tuhan Yesus untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan Yesus telah kami rasakan.
Shalom, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan, walaupun masih dalam suasana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara khusus dalam hal ibadah, kita masih melakukannya secara online. Saya terus berdoa kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, walaupun dalam suasana PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, saya terus berdoa kita semuanya dalam perlindungan dan penjagaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi yang indah ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama, untuk kita belajar bersama-sama, dan kita tetap menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dalam suasana PPKM ini tentunya ada beberapa saudara kita yang kehilangan rasa aman, ada kekhawatiran, ada ketakutan, atau juga bisa ada kegelisahan, tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak tahu apa yang akan dilakukan, karena segala sesuatu itu ada pembatasan untuk kegiatan. Tentunya kita sebagai orang percaya, kita harus mengubah PPKM itu adalah percaya pada Kristus yang menolong. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, bahwa PPKM bagi kita anak-anak Tuhan adalah percaya pada Kristus yang menolong. Amin Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 8, di sana akan menegaskan buat kita semuanya. Dan saya akan baca nyanyian siaran, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam suasana pada saat ini masih dalam suasana pandemi, Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita perbuat, segala sesuatu ada batasannya untuk kegiatan-kegiatan. Bahkan kita tidak bisa melakukan secara ibadah, secara onsite atau secara tatap muka, tetapi bagi kita semuanya tidak akan pernah patah semangat kita untuk datang kepada Tuhan. Karena hanya dengan firman Tuhanlah kita akan diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melalui di masa-masa atau fase yang sulit ini. Bapak Ibu Saudara, ayat pertama itu menegaskan kepada kita semuanya tentang nyanyian siarah. Apa yang harus kita perbuat dalam masa PPKM ini? Kita hanya percaya bahwa pertolongan kita itu hanya kepada Yesus Kristus saja. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ini adalah perkataan iman Bapak Ibu. Maka di sana muncul satu pertanyaan, dari manakah akan datang pertolonganku? Ini perkataan iman. Kepercayaan kita bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bagi orang barangkali mengalami kegelisahan, ketakutan, kebingungan apa yang akan diperbuat di masa pandemi ini. Bagi kita, orang-orang percaya adalah orang-orang yang punya pengharapan. Karena kita mempercayai perkataan iman kita bahwa pertolongan kita satu-satunya hanya dari Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, tentunya
apa yang ditegaskan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2 ini adalah tentang perkataan. Apa yang akan kita katakan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi. Apa yang Bapak Ibu Saudara katakan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus mempercayai dari manakah datangnya pertolongan kita. Datangnya pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Di ayat yang ketiga, di sana juga menegaskan bagi kita semuanya bahwa Tuhan menolong di setiap perjalanan hidup kita. Ini perkataan iman, Bapak Ibu Saudara. Perkataan iman, kita percaya bahwa perjalanan hidup kita itu adalah perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong dalam setiap perjalanan hidup kita. Bahkan di suasana masa pandemi ini pun kita juga percaya bahwa perjalanan hidup kita di masa pandemi ini Tuhan yang menolong. Di sana 3a dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Barangkali kita juga merasa letih, kita capek, karena perjalanan di masa pandemi ini adalah masa-masa yang berat. Kita barangkali dalam perjalanan hidup kita mengalami kelelahan yang begitu luar biasa. Barangkali kita juga mengalami kelelahan dalam pikiran kita. Kita mengalami kelelahan secara fisik kita. Bahkan kita juga kadang-kadang ada goyahnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dari mana datang pertolongan kita? Bahwa pertolongan kita itu hanya dari Yesus Kristus saja. Maka kita percaya pada Kristus bahwa Dialah yang akan menolong dalam segala beban dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya katakan sekali lagi, kita tidak sendirian. Pada saat kita sedang akan mengalami goyah, di dalam Yesaya 41 ayat 13 di sana dikatakan, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pernyataan Tuhan secara langsung saat ini kepada kita semuanya. Janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang juga goyah, kita bingung, ya, kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Kadang-kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang begitu mendesak, yang ada harapan-harapan di suasana ini, ada keinginan-keinginan yang barangkali belum tercapai. Kita nggak tahu apa yang akan menjadikan, ya, aktivitas kita selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menegaskan, Tuhan menolong di setiap perjalanan hidup kita. Pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan katakan, Tuhan yang memegang kita, Tuhan yang menggandeng kita. Kita jangan takut dan kita hanya percaya bahwa pertolongan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan sangat tegas, ketika kita percaya pada Kristus yang menolong, Tuhan menolong dengan menjagai. Tuhan adalah penjaga yang setia. Tuhan adalah penjaga yang paling baik. Di ayat 3b sampai ke 5a di sana dikatakan, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, saya ulangi, Tuhanlah penjagamu. Tuhan akan menolong bagi kita semuanya di masa pandemi ini, di masa PPKM ini. Siapa yang menjagai kita? Saya katakan yang menjagai kita adalah Tuhan kita. Tuhan adalah penjaga yang setia bagi kita semuanya. Tuhan adalah penjaga yang baik. Tuhan adalah penjaga yang senantiasa memandang. Tuhan fokus dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Maka kita harus yakin dan percaya pada saat kita dalam kehidupan kita tidak sendiri dalam perjalanan hidup kita. Ternyata kita ini dijaga oleh Tuhan. Tentunya dalam masa-masa pandemi ini kita juga akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan rasa nyaman bagi kita. Tuhan akan memberikan suasana ketentraman. Tuhan akan memberikan rasa damai sejahtera bagi kita semuanya. Sehingga apapun yang terjadi di masa-masa PPKM ini
bagi kita hanya percaya pada Kristus yang menolong, yaitu dengan menjagai kita. Dan penjaga kita adalah penjaga yang sempurna, yang tidak pernah tertidur, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, ini adalah peneguhan buat kita semuanya di masa PPKM ini, bahwa kita memiliki Allah yang sangat-sangat baik, yang selalu menjagai dalam kehidupan kita. Tuhan menjagai dengan apa, Bapak Ibu? Tuhan menjagai dengan menaungi. Di sana katakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bapak Ibu Saudara, apapun situasi kondisinya, kita yakin ketika kita percaya, ini perkataan iman bagi kita semuanya, hanya Yesus saja yang akan menolong dalam kehidupan kita, dan Tuhan selalu menjaga dan menaungi kita. Menaungi artinya di sini adalah melindungi. Apapun situasinya, Tuhan tidak akan pernah mengizinkan segala sesuatunya itu tanpa seizin Tuhan akan menyentuh dalam kehidupan kita. Walaupun di masa pandemi sekalipun, Tuhan akan terus menolong kita dengan menjagai dan menaungi dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang berbicara mengenai hal-hal, ya situasi yang genting, yang tidak tahu apa yang akan kita perbuat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan selalu melindungi kita sampai selama-lamanya. Selanjutnya adalah bahwa Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ketika kita percaya, ya perkataan iman, kita percaya pada Kristus yang menolong, kita akan terhindar dari mara bahaya. Kita nggak tahu ya situasi kondisi yang terjadi saat ini, kapan ini akan berlalu, kapan ini akan selesai. Situasi kalau ada berita-berita yang begitu menakutkan di akhir-akhir di minggu ini, bagi kita semuanya, ketika kita datang kepada Tuhan, percaya pada Kristus yang menolong, dan kita dengan perkataan iman bahwa Tuhan yang menjaga kita, dan kita pun akan terhindar dari mara bahaya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Apapun mara bahaya yang terjadi di saat-saat ini, mara bahaya kesehatan, mara bahaya ekonomi, mara bahaya situasi kondisi saat ini, kita hanya setia kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, dan kita harus peka kepada Tuhan. Apa yang terjadi di saat ini, semuanya dalam kendali Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Yang kita lakukan hanya setia dan setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Selanjutnya, apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu tentang penjaga nyawa. Tuhan menjagai kita, tidak hanya menjaga secara fisik kita, secara psikologis kita, tetapi ada hal yang berharga, yaitu penjaga nyawa. Di dalam ayat 7b dikatakan, Ia akan menjaga nyawamu. Apa yang berharga dalam kehidupan kita kalau tidak nyawa kita? Siapa yang menjaga nyawa kita? Yang menjaga nyawa kita itu adalah Tuhan kita. Mengapa Tuhan menjaga nyawa kita? Karena Tuhan telah rela mati di atas kayu salib. Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dia telah memberikan jaminan keselamatan buat kita. Dan setelah lagi kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dialah yang akan menjaga nyawa kita, Bapak Ibu. Jadi apa yang kita miliki yang berharga dan yang paling berharga dalam kehidupan kita, itu adalah nyawa kita. Dan kita mempercayakan nyawa kita hanya kepada Tuhan. Karena Dialah yang akan menjaga nyawa kita sampai kapanpun dalam kehidupan kita, kita tetap dalam kendali Allah. Maka itu serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan telah rela mati di atas kayu salib, dan Dia telah memberikan nyawanya untuk tebusan bagi kita, untuk memberikan jaminan kehidupan kekal, karena memang Tuhanlah yang menjaga nyawa kita sampai selama-lamanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yaitu berbicara mengenai apa? Bahwa Tuhan adalah menolong dengan menjaga kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Di ayat 8b, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Artinya
Tuhan menjaga aktivitas kita. Tidak dapat dipungkiri ya, ada yang di rumah tetapi juga ada yang harus keluar karena berbicara mengenai tugas tanggung jawab. Memang di sini ada pembatasan, tetapi dengan hikmat Tuhan saya mengingatkan jangan jemu-jemu, kita terus mematuhi protokol kesehatan. Dengan hikmat Tuhan, maka Tuhan akan menjaga aktivitas kita, Bapak Ibu. Keluar masuk kita, ketika kita ada tugas dan tanggung jawab keluar, dan pada saat masuk Tuhan menjagai kita begitu sempurnanya. Maka itu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu bahwa kehidupan kita adalah kehidupan di dalam penyertaan dan penjagaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang terakhir mengingatkan kepada kita yaitu di ayat 8b, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya pada Kristus yang menolong, bahwa ini adalah perkataan iman, bahwa perjalanan hidup kita itu tidak sendirian, tetapi ketika kita mempercayakan kepada Tuhan, Tuhan menjagai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini adalah janji Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah menolong, Dia setia, Dia adalah Allah yang sangat baik, Dia akan menolong kita. Dan buktinya dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terus percaya pada Kristus yang menolong kehidupan kita. Dengan mengatakan iman, bahwa iman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang ada dalam perkataan kita, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita harus mengatakan, dari mana pertolongan kita? Pertolongan kita hanya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan pertolongan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapak di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami diingatkan bahwa pertolongan kami adalah pertolongan yang sempurna dari Engkau. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik. Engkau adalah Allah yang terus menurunkan perlindungan dan penjagaan kami bahkan di masa PPKM, di masa pandemi ini. Kami ajari kami supaya kami terus menjadi warga negara Indonesia yang taat dengan peraturan pemerintah. Engkau akan menolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu di dalam masa PPKM ini supaya kami pun tunduk. Tidak akan pernah kami mengeluh, kami hanya bersandar kepada Engkau. Kami percaya bahwa Tuhan Allah kami selalu menolong dalam kebutuhan kami, menolong dalam setiap beban kami, menolong dalam setiap tantangan yang terjadi saat ini. Tuhan berkati umat-Mu, jemaat-Mu, dan setelah lagi kami akan memasuki dalam perjamuan kudus. Layakkan kami, sucikan kami, sehingga pada saat kami masuk dalam perjamuan kudus, kami pun berkenan di hati Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk masuk dalam perjamuan-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian yang tinggal di rumah, mari kita akan mengadakan perjamuan kudus pada hari ini. Dan biarlah masing-masing, saya harapkan sudah menerima roti dan anggur, ya. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami menyerahkan pada hari ini ke dalam tangan-Mu, mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami sekalian, bagi seluruh umat. Ya Tuhan, tolong Tuhan, biarlah perjamuan kudus pada hari ini mendatangkan berkat bagi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan mengangkat roti bersama-sama yang sudah disediakan. Mari kita akan angkat roti dan saya bacakan
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan aku." Di sini dikatakan perbuatlah ini, maksudnya kita supaya melaksanakan perjamuan kudus dalam keadaan apapun, sebagaimana pada hari ini. Saudara sekalian, pastikan saudara akan cawan roti saudara dan kita akan memakannya. Bapa di surga, di tangan kanan kami ada roti. Biarlah ini menjadi kekuatan. Tolong Tuhan, saudara kami yang sakit, yang lemah, dalam keadaan apapun juga, biarlah dipulihkan oleh kuasa Allah, Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan roti ini dengan iman dalam nama Yesus. Kemudian kita angkat cawan. Pastikan cawan ada di tangan saudara, dan biarlah ini menjadi peringatan. Firman Tuhan mengatakan supaya kita mengingat akan kuasa darahnya, kuasa bilurnya yang menyembuhkan kita, memulihkan kita, mengampuni kita. Saudara sekalian, mari kita akan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang telah kami laksanakan. Ialah ini menguatkan dan menolong kami. Bahkan jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada dalam percobaan, biarlah Tuhan Yesus yang menguasai, memberi kemenangan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami usai mengadakan perjamuan kudus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan bersama-sama berdoa syafaat sejenak. Dan kita berdoa juga untuk keluarga kita masing-masing yang sementara ibadah di rumah pada hari ini. Kita tetap mengucap syukur dengan keberadaan yang Tuhan izinkan untuk kita lalui bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepada Engkau untuk bangsa negara kami yang terus membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi ini seizin-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami tetap memohon kepada Tuhan, kiranya Engkau akan secepatnya untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di negeri kami, sosial, kesehatan, perekonomian, supaya cepat dipulihkan ya Tuhan. Berkati supaya pemerintah yang berusaha untuk terus mengatasi situasi yang sulit ini, Tuhan kami memohon kepada Engkau, biarlah Engkau menolongnya.
bangsa negara kami, dan juga untuk para tim medis dokter yang terus menangani para pasien COVID-19 supaya secepatnya dapat diatasi dan diselesaikan. Vaksin yang sudah disampaikan supaya terus bisa menolong sehingga rakyat ini akan mendapatkan kekebalan tubuh dan bisa bangkit kembali di dalam kehidupannya setiap hari untuk memulihkan segala sesuatu yang ada di depan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk keluarga kita masing-masing, saudara-saudara sekalian, bahwa kita membutuhkan Tuhan setiap saat di dalam hidup ini. Tuhan Yesus, kami tetap memohon pertolongan Tuhan. Situasi saat ini kami membutuhkan penjagaan, perlindungan daripada Tuhan. Kami memohon kiranya Engkau melindungi anak-anak kami, Engkau melindungi seluruh keluarga besar kami. Kiranya mereka boleh senantiasa hidup di dalam perlindungan Tuhan. Bagi mereka yang harus bekerja keluar, kami mohon Engkau menjaga, melindungi, supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Engkau memberkati supaya usaha kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Di dalam masa-masa yang sulit ini kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, Engkau akan tetap memeliharanya. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan keluar sehingga kami dapat mengatasi situasi ini dengan pertolongan Tuhan. Karena Engkau sumber segala-galanya yang sanggup melakukan segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan, supaya hari ini semuanya boleh disegarkan kembali melalui ibadah online di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian, mari kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan untuk melalui sepanjang hari ini. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, umat pilihan Allah, Engkau sekalian bersama-sama terimalah berkat kasih, anugerah, cinta kasih, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita yang hidup, orang percaya katakan amin.